Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita dapat diberikan waktu, kesempatan, kekuatan untuk juga merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kebenaran firman Tuhan diambil dari surat kepada orang Ibrani, pasal 11 ayat 13 sampai 19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang yang tidak percaya kepada Tuhan mempertanyakan dan bertanya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu orang yang percaya tersebut menjawab, "Oke, baik, kalau seperti itu argumen Anda." Lalu saya juga mempertanyakan, agaknya Anda tidak memiliki otak. Lalu orang yang tidak percaya pun keberatan. Mengapa demikian? Lalu orang percaya menjawab, "Karena saya tidak juga dapat melihat, memegang, merasa otak Anda." Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam Tuhan, anggapan bahwa tidak ada bukti tidak bisa dipercaya, tidak dianggap sebagai fakta, malah dianggap tidak masuk akal, tidak masuk logika, omong kosong, dan bisa dianggap halu. Tidak ada bukti, tidak percaya. Kalau orang anak-anak muda, Maanyan sekarang menjawab, "Puang harap," tidak percaya. Dapat dianggap malah melemahkan, membuat orang memiliki mental kerupuk, sehingga agama dianggap sebagai suatu hal yang justru membodohi orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, tentu sebagai evaluasi kita menyadari bahwa yang membuat rusak, yang membuat kacau adalah segelintir oknum, bukan agama tersebut. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu percaya dan meyakini bahwa orang Kristen pun bukanlah orang yang bodoh, kelompok bodoh yang menerima saja suatu hal, memakannya bulat-bulat tanpa mempertanyakan dan tanpa diuji oleh waktu, oleh sejarah, dan oleh hidup itu sendiri. Dari kesaksian mereka, khususnya jemaat Tuhan pada waktu firman Tuhan ditulis, pada zaman perjanjian baru misalnya, kita justru melihat kesaksian mereka yang begitu luar biasa justru untuk mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus menghadapi konsekuensi, mereka dianiaya begitu hebat hanya untuk mempertahankan iman. Kalau itu suatu kebohongan dan kebodohan, mengapa orang Kristen mau mati-matian demi suatu kebohongan dan kebodohan? Orang-orang yang tidak percaya beralasan terhadap bukti dan logika, sementara iman dianggap tidak bisa dijawab dengan logika dan juga dengan akal sehat atau tidak memiliki bukti sehingga dianggap halu atau halusinasi. Bila hidup kita hanya menempatkan bukti dan logika di atas segalanya, mendewakannya, tentu bukankah itu malah menyedihkan? Tentu hidup bukan saja untuk makan. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Tentu kita memilih yang kedua adalah makan untuk hidup. Karena hidup tidak saja masalah untuk makan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan saja dari roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Iman justru melampaui batasan-batasan standar dunia yang ada. Kita dalam kesempatan ini hanya bicara soal di dunia ini. Nah, bagaimana lantas dengan kehidupan, keselamatan setelah dari dunia ini? Tanpa iman, semua itu tidak dapat dijawab. Dan sampai kepada jalan buntu, tidak dapat dijawab oleh logika. Maka oleh karena itu, penulis surat kepada orang Ibrani menyatakan definisi iman dan juga bukti-bukti berupa saksi-saksi iman. Dalam Ibrani 11 ayat 1, penulis menyatakan definisinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang
kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lebih jauh ia menyatakan saksi-saksi iman tersebut dalam perjanjian lama yang begitu luar biasa ini adalah sebagai orang asing, sebagai pendatang, sebagai pengembara, sebagai perantau di dunia ini untuk mencari tempat tanah air yang sesungguhnya dari janji Allah, yaitu tanah air sorgawi. Walaupun ditekankan dalam ayat 13 bahwa mereka belum memperoleh apa yang dijanjikan itu, hanya melihatnya dari jauh dan melambai-lambai kepadanya, tetapi mereka tetap mempercayakannya. Karena itulah iman dan pengharapan mereka. Iman bukan berdasar pada apa yang tidak pasti, tetapi melainkan berdasar pada sesuatu, yaitu bukti dan memiliki dasar. Mewujudkan apa yang tidak dapat dilihat, yang dapat diwujudkan dengan iman, dan juga sekaligus wujud nyata apa yang tidak dapat dilihat. Yang tidak dapat dilihat diwujudkan, dan juga buktinya dan wujudnya yang tidak dapat dilihat itu kemudian mewujud nyata dalam iman tersebut. Dan inilah yang menjadi keistimewaan dalam iman. Lantas apa juga keistimewaan dalam iman orang Kristen secara khusus, secara spesifik? Adalah janji Allah tersebut yang menjadi jaminan bagi orang-orang percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ketika Tuhan berjanji, ia tidak akan pernah mengingkari janji tersebut, yaitu janji Tuhan tentang keselamatan setelah di dunia ini yang ia sudah janjikan dan menjadi jaminan bagi orang-orang percaya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan dan memampukan kita di tengah-tengah dunia yang semakin sulit ini, bahwa Tuhan telah menjanjikan kepada kita orang percaya terhadap janji dan apa yang ia berikan dalam kehidupan kita. Bahkan setelah di dunia ini, karena dunia ini adalah sementara. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah semesta alam yang kami kenal dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang membimbing, menuntun kehidupan orang percaya dalam Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kembali kami renungkan, kembali mengingatkan dan menguatkan kami bahwa janji Tuhan ya dan amin, dan kami mengimani hal tersebut. Kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang menolong kami untuk memahami dan mengimani janji tersebut. Karena dengan kekuatan kemampuan kami yang terbatas, yang fana dan yang berdosa ini, tentu saja kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu yang kudus dan mulia. Apalagi di tengah-tengah dunia ini yang juga berhubungan dengan berbagai keterbatasan, kelemahan, bahkan pergumulan kami, permasalahan kami, tentu kami bisa saja menemui jalan buntu dan bisa akhirnya kami menyerah terhadap kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami sekalian untuk terus mengimani bahwa janji Tuhan terhadap seluruh umat percaya adalah suatu jaminan, garansi, dan kepastian. Dan tolonglah kami juga untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawab kami terhadap iman tersebut di dalam Tuhan. Bapa di sorga, seluruh kemampuan kami terbatas, maka karena itu kami hanya menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Engkau adalah kasih itu sendiri yang mengasihi dan peduli terhadap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, pemberontakan dan kekerasan hati kami Tuhan. Dan tuntun kami terus di jalan-Mu yang kudus dan mulia dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh upaya pekabaran Injil, perlengkapi hamba-hamba-Mu dengan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, dan pertolongan dari Tuhan, untuk setia dan taat mengabarkan berita
sukacita berita keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Sehingga kami dapat menjadi surat-surat Kristus yang dapat dibaca untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Berikan kekuatan, kemampuan, hikmat, dan pengertian. Berkati kami sekalian, ampun dosa pelanggaran kami, jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin.